Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan informasi mengenai Komisi 9 DPR RI yang berharap penanganan kesehatan dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat membuat program kesehatan yang tepat, mulai dari ketersediaan obat serta sarana prasarana yang memadai, sehingga pemanfaatan BPJS Kesehatan. Permasalahan kesehatan di salah satu daerah otonomi baru yaitu Papua Pegunungan masih tinggi. Berbagai masalah mulai dari fasilitas dan tenaga kesehatan yang belum memadai, penyakit malaria, campak, hingga tingginya prevalensi stunting masih menjadi tantangan. Untuk itu, Komisi 9 DPR RI meminta penanganan berbagai permasalahan ini dilakukan secara menyeluruh oleh semua elemen terkait. Anggota Komisi 9 DPR RI Elva Hartati mengatakan, prevalensi stunting di Papua Pegunungan mencapai 50,4%. Angka ini sangat tinggi di atas rata-rata nasional, yaitu 21,6%. Untuk itu, Elva menilai ketersediaan penyuluh lapangan sangat penting untuk menuntaskan stunting. Karena untuk membasmi stunting itu harus ada tenaga. Tanpa tenaga dan anggaran tidak akan bisa angka stunting itu menurun. Lebih lanjut, anggota Komisi 9 DPR RI, Andi Ruskati Ali Baal, menyoroti penyakit malaria dan campak yang masih banyak diderita masyarakat. Pemerintah diminta merumuskan program yang tepat, mulai dari menjamin ketersediaan obat, sarana prasarana yang memadai, dan pemanfaatan BPJS Kesehatan. Penyakit malaria dengan campak itu yang harus dipikirkan dari segi kesehatan, karena masyarakat ini perlu sehat. Kalau dia sehat berarti dia cerdas, dia produktif. Seperti itu yang harus memang dibenahi oleh pemerintah, utamanya dari Dinas Kesehatan. Harus ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan dari pusat agar sinkron daripada program-program yang akan diberikan. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya, pemirsa membahas mengenai Komisi 7 DPR RI yang mendorong pemerintah untuk melakukan langkah strategis yang dapat meningkatkan produksi minyak dan gas dalam negeri agar Indonesia dapat keluar dari ketergantungan impor. Pertamina Hulu Energi sebagai subholding Pertamina merupakan ujung tombak dalam mencapai target produksi minyak mentah dan gas atau lifting migas Indonesia. APBN 2023 menargetkan lifting minyak sebanyak 660 juta barel per hari serta gas sebesar 6.160 juta meter kubik per hari. Saat ini 60% produksi minyak nasional berada dalam pengelolaan Pertamina Hulu Energi, sementara 40% kebutuhan dipenuhi dengan impor. Menanggapi kondisi ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Hermanto menekankan Pertamina perlu melakukan langkah strategis untuk meningkatkan produksi minyak. Pertamina Hulu Energi disebut memiliki anak perusahaan Pertamina Hulu Indonesia yang cukup baik mengelola usaha migas di Regional 3 Kalimantan. Pada triwulan 2, produksi rata-rata mencapai 14.000 barel minyak per hari serta gas sebanyak 88 juta standar kaki kubik gas per hari. Dengan begitu, Bambang optimis Pertamina mampu memperkuat produksi agar Indonesia mampu keluar dari ketergantungan impor. Pertamina yang sekarang memegang mayoritas daripada sumur-sumur yang ada di Indonesia dapat memberikan sumbangsi gitu kan, kontribusinya terhadap peningkatan lifting, sehingga minyak dan gas kita ini tidak harus kemudian selalu mengimpor begitu kan. Tentu ini menjadi harapan kita bersama bahwa Pertamina menjadi pilar daripada badan usaha milik negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai impor migas dari Januari hingga Agustus mencapai 22 miliar US dollar. Sementara ekspor migas pada periode tersebut mencapai 10 miliar US dollar. Artinya, neraca perdagangan migas tercatat defisit 12 miliar US dollar. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, setelah ini kita akan menyaksikan informasi mengenai Komisi 4 DPR RI yang berharap pemerintah dapat berpihak pada riset perikanan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
pertama dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 09. Dalam rangka memaksimalkan hasil penelitian dan pengujian mutu hasil perikanan, Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran riset serta sarana-prasarana laboratorium pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan dan kelautan. Komisi 4 DPR RI menyayangkan kebijakan pemerintah yang belum berpihak pada penelitian perikanan. Padahal hasil kajian riset perikanan dapat menjadi acuan untuk menghasilkan pangan lokal berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan dan mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur, anggota Komisi 4 DPR RI Vita Ervina menilai kondisi Laboratorium Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Surabaya 1 cukup memprihatinkan dan serba terbatas. Vita mendorong pemerintah memperbarui sarana-prasarana laboratorium tersebut agar penelitian dan pengujian mutu hasil perikanan dapat lebih maksimal. Kita dorong supaya mereka mulai meningkatkan lagi lah tingkat grade dari labnya itu, sehingga tentunya kalau labnya jaga baik, mereka lebih cepat juga ada secara servis dan pelayanannya dan mutunya dengan kualitas yang diharapkan dari labnya juga baik, sehingga ini juga menjaga tentunya keamanan mutu dari kualitas perikanan itu sendiri. Selain itu, anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati menyebut banyak riset yang terhambat bahkan harus dihentikan karena minimnya anggaran riset perikanan. Untuk itu, pemerintah harus mengupayakan peningkatan anggaran, baik melalui penambahan dari pusat maupun pelibatan pihak swasta, agar riset dapat dilakukan dengan optimal dan tercipta inovasi-inovasi di bidang pangan. Jadi untuk inovasi teknologinya tidak ada, padahal masyarakat kita menunggu. Untungnya APBD dari pemerintah Kota Surabaya itu cukup tinggi. Nah, terus dibantu dengan CSR-nya dari swasta. Nah, itu kan bagus, Mas, kalau ada sinergi itu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ken Suwari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi mengenai DPR RI yang berharap bahwa pemerintah untuk terus memfasilitasi dan mewadahi seluruh aspirasi positif dari generasi muda terkait dengan pemilihan umum tahun 2024 yang dinilai bermanfaat bagi pembangunan Indonesia. Sebagai mayoritas pemberi suara pada pemilihan umum 2024, generasi muda seperti milenial dan generasi Z memiliki peran lebih dari sekedar angka suara dan dapat diikutsertakan menjadi bagian dari perbaikan bangsa. Seperti yang dinyatakan oleh KPU, dari total seluruh pemilih di Indonesia, sebanyak 22,85% yang merupakan generasi Z dan 33,60% lainnya merupakan generasi milenial. Oleh karena itu, partisipasi dari generasi muda tersebut diharapkan dapat menjadi penentu dari hasil pemilihan umum 14 Februari 2024 nanti. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya menekankan, selain menjadi angka suara yang diinginkan, generasi muda Indonesia seharusnya dapat lebih diikutsertakan dan diberikan ruang untuk berdialog sehingga dapat menjadi masukan penting untuk agenda pembangunan dan kebijakan bagi pemerintahan yang terpilih nantinya.
Itu kan lebih one step ahead gitu. Jadi konteksnya jangan hanya memandang mereka sebagai angka-angka yang memenuhi TPS, jangan. Mari bersama-sama, entah itu partai politik, entah itu kandidat capres, cawapres, entah itu media, entah itu platform-platform, secara bersama-sama kita untuk kemudian membuat ruang-ruang menyusun agenda bersama. Itulah kekuatan kita sebagai sebuah bangsa untuk kemudian ini bisa menjadi suatu hal yang lebih maju. Willy menambahkan, melihat antusiasme generasi muda terhadap isu-isu nasional yang ada, seperti sulitnya lapangan pekerjaan, tingginya harga kebutuhan pokok, hingga keputusan kebijakan pemerintah, menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia memiliki minat yang tinggi dalam pemerintahan Indonesia. Ferdian dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya datang dari Komisi 11 DPR RI yang mendesak kementerian terkait pangan dapat mengambil langkah antisipatif dalam menstabilkan harga beras dan mendorong produksi beras nasional sehingga tidak selalu bergantung kepada impor pangan dari negara lain. Menanggapi terjadinya fluktuatif atau belum stabilnya harga bahan pokok khususnya beras, anggota Komisi 11 DPR RI Anies Biarwati mendesak pemerintah melakukan upaya pengendalian harga beras di pasaran melalui operasi pasar, sehingga angka inflasi di Indonesia tidak semakin tinggi. Anies berpendapat banyak hal mempengaruhi harga dan ketersediaan beras di pasaran, mulai dari kondisi perang global dan kekeringan. Namun hal ini semestinya dapat diantisipasi pemerintah, mengingat luasnya lahan pertanian di Indonesia. Ia menilai selama ini langkah pemerintah dalam pengendalian harga beras belum mampu membuat masyarakat mendapatkan beras yang lebih terjangkau. Untuk itu perlu langkah-langkah antisipatif yang dilakukan oleh lintas kementerian. Ya, kita tidak bisa mengganti dengan serta-merta begitu ya. Ayo sekarang makan singkong dan sebagainya gitu. Sampai saat ini beras jadi makanan pokok, karena itu memang tugas pemerintah untuk bisa mengatasi inflasi beras ini ya, tugas, karena ini adalah makanan pokok dari rakyat. Jadi sebetulnya banyak yang bisa dilakukan, operasi pasar gitu misalnya ya, dan pemerintah mengambil intervensi untuk bisa menstabilkan harga beras ya. Jadi saya mendorong pemerintah untuk lebih cepat bergerak. Sementara harga beras ini yang menjadi kebutuhan pokok di bangsa Indonesia ini masih terus naik, pemerintah harus cepat melakukan langkah-langkah antisipatif. Jadi lebih banyak lagi operasi pasar yang harus dilakukan, dan juga lintas kementerian itu juga harus bekerjasama, Kementerian Pertanian, Perdagangan dan sebagainya, untuk bisa membuat harga beras itu bisa dijangkau kembali oleh masyarakat. Anies mendesak pemerintah pusat meningkatkan program operasi pasar serta melakukan edukasi dan pemberian bantuan pupuk kepada para petani guna mendorong produksi beras nasional. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Di tahun 2024 menjadi tahun terakhir masa bakti pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sehingga APBN 2024 memiliki peran penting dalam menyelesaikan program-program strategis dan juga memberikan fondasi yang kuat dan berkelanjutan untuk transformasi pemerintahan dan ekonomi yang berkelanjutan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik.
Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali TVR 09. DPR RI berharap pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dan kesehatan APBN 2024. Pemerintah diharapkan dapat melakukan upaya optimalisasi pendapatan negara dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dunia usaha dan juga daya beli masyarakat serta aspek keadilan dalam sistem perpajakan. DPR RI juga berharap agar proses regenerasi kepemimpinan baik di level nasional maupun daerah dapat terus berjalan dengan lancar, melahirkan kepemimpinan yang amanah dan dapat memberikan kepercayaan untuk meneruskan negara mencapai cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2024. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? DPR RI dan pemerintah telah mencapai kesepakatan bahwa APBN tahun 2024 harus tetap menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan dalam menghadapi gejolak ekonomi dan geopolitik, mendukung berbagai agenda pembangunan nasional, termasuk pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024, pembangunan IKN Nusantara, serta mewujudkan cita-cita Indonesia Emas tahun 2045. Kinerja anggaran bukan semata menjadi tugas dan wewenang pemerintah. Masyarakat perlu tahu bahwa DPR RI punya andil besar dalam merumuskan RAPBN serta menentukan pengalokasiannya. Dukungan serta politik anggaran yang tertuang dalam RAPBN dilakukan oleh DPR untuk mendukung program pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Dukungan anggaran yang diberikan DPR secara nyata tertuang dalam APBN tahun 2024 melalui peningkatan anggaran di sejumlah sektor strategis. Misalnya, transfer ke daerah pada tahun 2024 mencapai 857,59 triliun rupiah, sedangkan pada 2023 hanya sebesar 814,72 triliun rupiah. Komponen transfer ke daerah terbesar adalah DAU yang mencapai 427,69 triliun rupiah pada tahun 2024. DPR juga berkomitmen meningkatkan anggaran kesehatan sebagai bagian dari upaya menciptakan SDM sehat dan produktif. Untuk tahun 2024, anggaran kesehatan direncanakan sebesar 186,4 triliun rupiah atau sebesar 5,6% dari APBN. Jumlah ini meningkat 8,1% dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2023. Berikutnya, DPR dan pemerintah sepakat mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 660,8 triliun rupiah atau 20% pada APBN 2024. Ini merupakan bagian dari langkah mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Komisi 2 DPR RI juga telah menyetujui pagu anggaran 2024 untuk KPU RI sebesar 28,4 triliun rupiah dan Bawaslu RI sebesar 11 triliun rupiah. Anggaran ini disetujui DPR RI sebagai bentuk dukungan guna mendorong kualitas penyelenggaraan pemilu 2024 berjalan dengan baik. Untuk menjalankan kebijakan mandatori bidang pendidikan, Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah menyepakati anggaran pendidikan sebesar 665,02 triliun atau 20% dari total belanja negara 3.325,1 triliun. Anggaran kesehatan dalam APBN 2024 kami sepakati bersama pemerintah sebesar 187,46 triliun atau 5,6% dari total belanja negara. Arah kebijakan transfer ke daerah tahun 2024 kita dorong untuk sejalan dengan target prioritas pembangunan nasional, menghapuskan kemiskinan ekstrim, menurunkan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, mendanai kegiatan produktif dengan dampak multiplier yang terukur dan meningkatkan investasi di daerah. Atas nama pemerintah,
Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Dewan atas dukungan dan kerjasama di dalam pembahasan rancangan APBN yang sangat konstruktif, baik pada tingkat komisi maupun badan anggaran, sehingga seluruh proses pembahasan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. DPR menyimpulkan bahwa APBN 2024 akan memainkan peran strategis dalam transisi pemerintahan yang baru. Harapannya adalah bahwa proses regenerasi kepemimpinan baik di tingkat nasional maupun daerah akan berjalan lancar dan kondusif sehingga dapat melanjutkan upaya mencapai cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Dukungan anggaran yang diberikan DPR diharapkan dapat semaksimal mungkin diterjemahkan oleh pemerintah menjadi program-program dan kebijakan yang memberikan dampak kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Energi terbarukan menjadi salah satu solusi penanggulangan perubahan iklim yang mengancam dunia. Ketersediaannya secara melimpah di alam dan sifatnya yang ramah lingkungan menjadikan banyak negara berlomba-lomba untuk mengembangkan energi terbarukan ini. Pemirsa, kira-kira negara mana yang saat ini paling banyak menggunakan energi terbarukan? Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pembakaran berbahan fosil menjadi salah satu penyumbang dalam persoalan perubahan iklim. Dan misal oleh karena itu negara-negara di dunia berlomba-lomba bermigrasi dari energi fosil menjadi energi terbarukan. Dari banyaknya negara tersebut terdapat 5 negara pengguna energi terbarukan terbesar. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan dalam segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Halo pemirsa, seperti yang kita ketahui, di zaman modern seperti sekarang ini, negara-negara di dunia tengah berlomba-lomba menuju penggunaan energi rendah karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan atau EBT. Lalu, apa sih energi baru terbarukan itu? Energi baru terbarukan adalah sumber energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan secara terus-menerus dan tersedia di alam. Energi terbarukan bisa dimanfaatkan secara bebas dan bisa diperbarui secara terus-menerus karena ketersediaannya di alam begitu melimpah, sehingga tidak perlu khawatir kehabisan sumbernya. Energi terbarukan juga merupakan sumber energi ramah lingkungan yang tidak mencemari lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Hal tersebut karena sumber energi terbarukan berasal dari proses alam yang berkelanjutan dan tersedia tanpa batas.
Nah, kira-kira negara mana saja ya yang menduduki peringkat sebagai negara pengguna EBT terbesar di dunia? Apa Indonesia masuk ke dalam daftar negara pengguna EBT terbesar juga? Langsung saja yuk kita simak ulasannya berikut ini. Yang pertama, Swedia. Berada di urutan pertama, Swedia merupakan negara pengguna EBT terbesar di dunia. Bagaimana tidak? Pada tahun 2015 saja, Swedia telah memiliki mimpi ambisius, yakni ingin menghentikan penggunaan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil pada tahun 2040. Atas upayanya dalam meningkatkan investasi di bidang tenaga surya, angin, penyimpanan energi, jaringan pintar, dan transportasi bersih, Swedia bahkan disebutkan telah menjadi negara pertama di dunia yang menuju 100% EBT. Peringkat kedua diduduki oleh Costa Rica. Costa Rica adalah negara terkecil kedua di Amerika Tengah yang berbatasan dengan Nicaragua, Panama, Samudra Pasifik, dan Laut Karibia. Prestasi Costa Rica dalam penggunaan energi terbarukan juga sangat membanggakan. Sebanyak 94% kebutuhan listrik di negara ini dipasok dari sumber energi terbarukan. Rinciannya, sebanyak 76% kebutuhan energi negara ini berasal dari pembangkit listrik tenaga air. Sementara 18% sisanya berasal dari sumber energi terbarukan lain, terutama dari energi panas bumi. Yang ketiga ada Skotlandia. Skotlandia sangat mengandalkan energi angin sebagai sumber EBT-nya. Pada tahun 2019, 98% kebutuhan listrik di Skotlandia bahkan sudah dipenuhi oleh EBT tenaga angin. Skotlandia berupaya mencapai emisi nol karbon pada tahun 2045 dan ditetapkan sebagai target yang mengikat secara hukum. Hal ini menjadikan Skotlandia sebagai negara dengan salah satu target iklim paling ambisius di dunia. Kita lanjut ke posisi keempat, yaitu negara asal pesepak bola dunia Mesut Ozil. Benar sekali, Jerman. Sumber energi terbarukan di Jerman berasal dari angin, air, dan matahari sebagai pengganti batu bara, minyak, dan gas bumi. Di Jerman, sumber energi regeneratif semakin sering digunakan. Pada paruh pertama tahun 2018, Jerman telah menghasilkan listrik yang bersumber dari EBT, yang cukup untuk memberi daya pada setiap rumah tangga di Jerman selama setahun penuh. Negeri ini juga memiliki ambisi untuk mencapai target 65% EBT pada tahun 2030. Dan urutan terakhir di daftar ini adalah negeri tirai bambu, Cina. Pada tahun 2017, Cina telah memiliki sejumlah teknologi surya dan kapasitas tenaga angin terbesar di dunia. Cina juga berkomitmen untuk menghasilkan 35% listriknya dari EBT pada tahun 2030 dan membersihkan udara yang tercemar. Cina terus berupaya meminimalisir penggunaan bahan bakar fosil dengan memfasilitasi pemanfaatan batu bara yang aman, cerdas, dan ramah lingkungan. Sejak tahun 2016 hingga 2019, Cina berhasil memangkas lebih dari 900 juta ton kapasitas produksi batu bara usang per tahunnya. Cina juga menerapkan rencana per 5 tahun di sektor energi terbarukan. Rencana 5 tahun ketenaga listrikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan bagian bahan bakar non-fosil. Rancangan itu terus diperbarui hingga bisa mencapai angka 33% suplai energi nasional pada tahun 2025. Tak hanya 5 negara yang telah disebutkan tadi, penggunaan EBT pun terus digaungkan di tanah air. Hal ini dilakukan dalam rangka proses peralihan sumber energi yang selama ini masih bergantung pada energi fosil dan batu bara, yang diketahui keberadaannya terus menipis bahkan menuju kelangkaan. Mengingat potensi alamnya yang amat besar, tentunya kita semua berharap ke depannya Indonesia mampu menyiapkan energi yang handal dan mandiri dengan tetap mempertahankan pemeliharaan lingkungan hidup. Demikian informasi dan tips kali ini, sampai jumpa lagi di Intips berikutnya.
Di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihan masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, yaitu menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat serta menindaklanjuti juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap grup TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan juga tentu saja saya Umam Hidayat. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.